Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat orang-orang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah tetapkan iman, Islam, sehat, afiat, alhamdulillah. Mugi-mugi duduknya kita di sini istiqamah, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan pandangan Allah dan pandangan Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita ketahui menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang mengantarkan kita ridha Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masih berkaitan dengan rukun-rukun sholat ya. Untuk yang kemarin kita masih tidak baca fikih, cuma baca kalam salafnya saja. Karena kendala hujan sing teko jin nabi malaikat. Ingsi waktu itu. Ingsi kan waktu itu. Betul. Jadi ini sing alim jin nabi malaikat, masya Allah. Soalnya memang nggak nyalahkan hujan, seanginnya macam-macam. Tapi tetap kita jalankan, insya Allah selalu istiqomah. Meneruskan dari yang sebelumnya, Ats-tsalis asyar, yang ke-13 dari rukun-rukun salat, at-tasyahhudul akhir, tasyahud yang terakhir. Tasyahud ada dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan termasuk dari rukun salat, hukumnya hanya cuma sunnah, ya bukan cuman, ya hukumnya sunnah. Sehingga ketika meninggalkan tasyahud awal, Nabi pernah meninggalkan tasyahud awal bukan membatalkan sholat, tapi ketika selesai baca tasyahud akhir, beliau Nabi mengawali sujud sahwi. Ini satu bukti bahwasanya tasyahud awal itu bukan termasuk dari rukun-rukun sholat. Yang termasuk bagian dari rukun sholat yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir bagian daripada rukun sholat. Ketika meninggalkan rukun sholat, maka sholatnya batal. Karena apa? Kewajiban di dalam sholat, yaitu termasuk rukun sholat tasyahudul akhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Paling sedikit daripada tasyahud, bacaan paling sedikit daripada tasyahud, kan gitu. Ada yang sedikit, ada yang paling sempurna. Paling minimal, sehingga yang dikatakan wajibnya saja tasyahud itu yang mana sih? Sehingga kalau kita meninggalkan yang minimal, yang paling sedikit ini, la tasihhu sholatu illa bih, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau kita meninggalkan yang sempurna, tapi tetap wajibnya kita lakukan, sholatnya tetap sah. Mana sih yang hanya wajibnya tasyahud, yaitu at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling sedikit dan wajibnya bacaan tasyahud. Paham ya? Karena banyak riwayat yang menunjukkan bahwa ini yang paling sedikitnya tasyahud. Apa dalil
asal dalil bahwasanya tasyahud itu hukumnya wajib. Asal dalil tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Dikatakan hadis Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, beliau pernah berkata, kunna naqulu qabla an yafruḍa alaina tasyahud. Dulu, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud, dulu sebelum kami diwajibkan untuk membaca tasyahud yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang dibaca? Assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Dulu bacanya seperti itu. Sebelum datang diajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Sehingga faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan Anda katakan assalamu ala Allah. Salam itu apa sih? Keselamatan kan ya? La taqulu assalamu ala Allah. Jangan kamu ucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Fa innallaha wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala yaitu assalam, keselamatan. Walakin akan tapi qulu at-tahiyyatu lillah. Langsung diajari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, penghormatan untuk Allah. Diriwayatkan oleh Daraqutni wal Baihaqi dengan syarat yang sahih. Karena menunjukkan ini dalil bahwasanya tasyahud itu hukumnya wajib. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian persyaratan daripada pembacaan tasyahud bukan hanya sampai sekedar membaca. Bukan hanya sekedar baca, akan tapi ketika membaca tasyahud an yasma'a nafsahu bihi. Setidaknya sampean minimal, Anda ini minimal mendengar bacaan tasyahudnya. Paham ya? Minimal kupingnya kita sendiri, ini telinga kita sendiri ini mendengar bacaan yang kita baca. Banyak sound orang tandang gawe, sunatan, mungkin kawinan dan lain sebagainya, banyak suara-suara. Ya sekiranya kalau suara itu tidak ada, kira dengar tidak kupingnya? Oh dengar, cukup. Paham sampai sini? Nah, yang kedua, bacanya wa qira'atuhu qa'idan. Bacanya wajib harus dengan duduk. Kecuali sakit, mungkin kalau duduk tidak bisa saya. Mungkin dodok. Ya Allah alam ya, sakitnya orang tidak tahu, harus dodok, jongkok mungkin, atau mungkin harus dia berdiri dan lain sebagainya. Udzur, kalau udzur tidak masalah. Allah alam udzurnya ya apa? Namanya keadaan kan tidak tahu, jangan diukur dengan masing-masing. Karena kadang-kadang penyakit ini macam-macam, kan gitu. Penyakit macam-macam. Terus kemudian wa yakuna bil arabiyyah indal gudrah. Harus wajib pakai bahasa Arab. Pemane bahasa using tak oleh. Oleh, coba sampean. Paham ya? Wajib bagi yang mampu. Walau bita'allum, ataupun meskipun Anda harus belajar dulu. Belajar dhisik. Karena apa? Waktunya masih panjang. Mending belajar dulu. Ya, fa in ajaza, waduh, tidak mampu saya. Untuk belajar tahiyat bahasa Arab, saya ini alif batak masih tidak bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa. Ya sampai datang ke Pak Sadili minta terjemahnya. Terjemahnya tidak masalah. Paham ya? Kalau tidak bisa bahasa Arab dengan belajar tidak bisa karena mungkin mepet waktunya, kurang 5 menit sudah habis waktunya. Bagaimana terjemahnya? Nah, terus kemudian wa mura'atu tasdidatil latifi. Sampean wajib harus membaca, memperhatikan tasdid yang ada di dalam kalimat tasyahud. Sebagaimana Anda baca Fatihah,
Fatihah kan ada berapa itu? Hah? Ada 14 kan itu. Wajib kurang satu saja tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sah sholatnya. Sama ketika Anda tasyahud akhir, wajib memperhatikan dan memakai semua tasyahud yang ada di tasyahud, tasdid yang ada di tasyahud akhir. Kurang satu, gagal. Kalau gagal tasyahudnya, gagal sholatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, nanti dibahas sendiri nanti berapa tasyahud itu tasdidnya, ada babnya nanti, ada sendiri biar tidak terlalu panjang nanti kita. Paham sampai itu ya? Tasyahud maknanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tasdidnya hati-hati. Remeh ya. Tapi kalau remeh salah satu, gagal sampai tasyahudnya, gagal sholatnya. Paham ya? Hati-hati. Kemudian fayadunu takfifu tahiyyat. Maka tidak boleh, berbahaya kalau ini tahiyatnya tanpa ada tasdid. At-tahiyyatu. Ya-nya kan ada tasdid itu. At-tahiyyatul. Loh, remeh tapi bisa gagalkan sholat Anda ini. Bahkan bisa sholatnya batal. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian yang juga diperhatikan, dengarkan baik-baik. Wajibu idghamun nun fil lam. Wajib menjadikan idghamnya nun di dalam kalimat an la ilaha illallah. Kan nun bertemu lam, tajwidnya jadi apa? Idgham bila gunnah. Paham ya? Idgham bila gunnah. Idgham tapi tanpa gunnah. Gunnah itu apa? Dengung. Kalau ya nun mim wawu idgham bi gunnah. Paham tajwid? Hah? Tajwid. Lam ro idgham bila. Ini pelajaran TPQ kok enggak paham ya wallahu alam Anda. Tapi tidak tahu belajar ya tidak paham. Ya salah ide. Nah, ketika kalimat asyhadu alla nun bertemu lam idgham bila gunnah. Nunnya dimasukkan ke lam tapi tanpa dengung. Allah, maknanya Allah wajib alla ilaha illallah. Wajib di situ. Bukan dengung tuh Allah, tidak. Karena bila gunnah tanpa dengung. Paham di situ? Wajib. Kemudian wadal firra dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanwin bertemu ra apa? Tanwin bertemu ra. Tanwin bertemu ra idgham bila gunnah. Paham? Makanya tanwin ketika Muhammadar Rasulullah langsung disambung kepada roh. Muhammadar Rasul. Alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wajib. Paham ini? Nah. Bahkan sampai bisa batal sholatnya jika tidak diulangi untuk baca yang benar. Tadi keceplosan sampai an la ilaha illallah atau Muhammadan Rasulullah. Ulang-ulang. Kalau tidak diulangi batal sholatnya. Paham? Nah, itu disetujui oleh Al-Imam Bujairami Al-Khatib. Di kitabnya bisa dibaca. Tapi untuk Bujairami Al-Khatib beliau mengatakan ada butlan, tidak batal. Di Bujairami Al-Khatib mengatakan tidak batal. Wa qala ba'dhum innahu yadur bi haqqil alim dunal jahil. Sebagian mereka ngomong aneh lagi, bukan aneh, tafsil perincian. Yang baca ini siapa? Oh, orang awam. Bukan santri. Bagaimana? Tidak batal. Paham ya? Oh, yang baca santri, anak pondok, anak madrasah, apalagi ustadznya, batal salatnya. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Innahu yadurru fi haqqil alim dunal jahil. Kenapa? Li'annahu yughtafar lil awam ma la yughtafar li ghairihim. Karena
ini perkara asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Biasanya yang tahu masalah seperti ini orang alim, santri, paham ya? Santri, ustadz, orang jahil. Antum alim, terus biasa ini santri ini santri. Ya, kalau mereka orang jahil, orang awam bacanya alla ilaha illallah yughfar, boleh, tidak masalah. Karena apa? Tidak kenal ilmu mereka. Tidak kenal ilmu, tapi antum sekarang sudah kenal. Ojo ngomong anak jahil, namanya jahil-jahilan ini. Bahasanya bodoh-bodohan nih. Paham ya? Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian wa yahrumul lahnu fit tasyahhud ma'al ilm wal amad mutlaqan. Haram ya ketika Anda membuat lagu sampai berbuat kekeliruan di dalam tasyahud. Kekeliruan tadi Anda sengaja dan tahu, paham ya? Mungkin yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, haram. Haram kalau itu memang tidak membatalkan, sekiranya tidak merubah arti. Kesalahannya tidak sampai merubah arti atau makna. Tapi li'annahu min ahaditsi sallallahu alaihi wasallam wa tabtulu bis shalah in ghayyara makna. Tapi kalau sudah sampai merubah arti, bukan hanya sekedar haram tapi sholatnya batal. Udah di lagu-lagu, aduh, tidak perlu di lagu-lagu, at-tahiyat. Ini salah-salah kabeh. Sing dawa pendek, panjang, kok dadi hak, at-tahiyat. Kan biasanya ngono. Orang ngomong ndak duwe akhlak iki. Akhlak kan ngono. Dadi ahlun sama ndak duwe akhlak, ndak duwe keluarga ini bahasa Arab seperti itu. Itu ndak duwe akhlak. Akhlak ini keluarga artinya. Tapi akhlak itu budi pekerti. Akhlak. Nah, kadang-kadang kekeliruan seperti itu sampai merubah arti. Lah merubah arti batal sholatnya haram. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Tadi sebagai apa namanya? Aqallut tasyahud, paling sedikitnya tasyahud dan paling yang diwajibkan tasyahud. Sempurnanya bagaimana tasyahud? Imam Syafi'i memilih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham ya? Ini sempurnanya tasyahud. Kenapa Imam Syafi'i milih tasyahud yang sempurna seperti ini? Karena mengikuti ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Sebagian hadis meriwayatkan langsung at-tahiyyatu lillah. Tidak ada mubarak. At-tahiyyatul mubarakatus, tidak ada mubarak. Tapi Imam Syafi'i memilih ada mubarakatus salawatut tayyibat. Karena apa? Mengikuti di dalam Al-Quran. Dalilnya mana? Tahiyyatan min indillah. Ada tahiyyah, ada penghormatan min indillah dari Allah, mubarakah tayyibah. Makanya ulama ini alim lah ente ojo melo-melo ono siji ayat nanti tafsiri dhewe ndak tutuk tekan ngene. Paham ya? Begitu luas loh mereka ini. Ini tidak bisa, subhanallah, banyak hadis sini cuma yang diambil oleh Imam Syafi'i, padahal bedanya sedikit. Tapi yang sedikit ini ada dalil berdasar, bukan cukup ngomong tanpa ada referensi sampai. Dasaran. Ya dasaran. Sambil terasi. Jawab paham, belum ada. Suka ngepur. Sallallahu alaihi Muhammad.
Nah, itu sedikit pemahaman tentang tasyahud. Paham ya tasyahud ya? Hati-hati. Kemudian di dalam tasyahud rukun yang selanjutnya ar-rabi' asyar al-qu'udu fi, duduk di dalam tasyahud. Tadi sudah kita singgung tadi bahwasanya tasyahud itu harus wajib duduk. Nah, tidak panjang kita bahas di situ. Kemudian syarat yang rukun yang selanjutnya di dalam tasyahud yaitu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Di dalam tasyahud wajib Anda bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib di dalam tasyahud untuk mengucapkan solawat. Makanya tadi ketika tasyahud ada solawatnya ada? Tidak ada masih ada. Sempurna tapi belum ada solawatnya, tidak sempurna sholatnya. Tasyahudnya sudah sempurna, tapi ketika tidak disambung sama sholawat juga tidak sempurna sholatnya. Bahkan tasyahudnya pun juga tidak sempurna. Maka dikatakan rukunnya sendiri. Rukun sholawat sendiri wajib setelah tasyahud membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu tasyahud sholawat. Paling sedikitnya sholawat bagaimana? Sehingga sampean ayat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah sambung dengan sholawat. Paling sedikitnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, cukup. Kalau simpelnya, wajibnya saja. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, ketika Anda tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad, tidak sah. Sempurnanya bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Sempurnanya sholawat Ibrahimiyah. Makanya antum yang kita pahami apa? Seakan-akan sholawat ini bagian daripada tasyahud. Ya mana? Kan ya? Yang kita pahami sholawat ini bagian termasuk daripada tasyahud. Bukan tasyahud itu sendiri, sholawatnya sendiri. Akan tapi ketika Anda baca tasyahud akhir wajib disambung dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena kenapa kok wajib sholawat di dalam tasyahud akhir? Diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja 'alain nabi faqulna qad arafna kaifa nusallim 'alaik. Ka'ab bin Ajrah, beliau pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu dari kamar keluar. Ka'ab ini ngomong sama Nabi, kita ini sudah diajari untuk bersalam, nusallim alaik, mengucapkan salam kepada Nabi, kepada sampean Nabi. Fa kaifa nusalli alaik? Kalau kita sholawat kepada sampean caranya bagaimana? Bacaannya apa? Sehingga Nabi mengatakan qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diajari Nabi Muhammad SAW. Lek sholawat sebut sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama bukan hanya wajib sholawat kepada Nabi, tapi wajib sholawat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Riwayat banyak, termasuk riwayat yang satu ini. Paham sampai sini ya? Nah, juga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengambil dalil istidlal, mengambil dalil
bahwasanya kenapa kok wajib sholawat kepada Nabi Muhammad? Karena Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di luar sholat saja diperintahkan, apalagi di dalam sholat. Paham ya? Jadi hukum itu gini. Makan haram saja tidak boleh di luar sholat, apalagi makan haram dalam sholat lebih lagi. Meski tidak usah perlu dicari dalil yang haram makan di dalam sholat, tidak perlu dicari seperti itu. Ketika di luar sholat saja makanan haram tidak boleh, apalagi dalam sholat. Sholawat di luar sholat saja boleh, apalagi diwajibkan, apalagi di dalam sholat. Paham nih? Dalam tasyahud saja, dalam syahadah tasyahud, syahadat itu wajib asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah selalu menggandengkan Nabi Muhammad sama Allah. Apalagi sholat ini hubungannya hamba sama Allah. Wajib sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama mewajibkan atas sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir? Kok tidak disebutkan di rukun tadi? Kan ya, cuma disebutkan hanya sholawat kepada Nabi. Kan tidak disebutkan sholawat kepada keluarga Nabi. Kenapa ulama kok mewajibkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena lam yudkar al-musannif fi dhimnil arkan wa huwa mu'taqid bi qauli Syafi'i. Karena memang ngelihat hadis Nabi Muhammad tadi, karena ketika sahabat datang ke Nabi, cara bersolawatnya kula kepada sampean bagaimana? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga jelas solawat yang diajarkan Nabi itu solawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Sehingga di dalam rukun ketika diwajibkan kepada solawat kepada Nabi, otomatis juga diwajibkan solawat kepada keluarga Nabi. Paham tak ini? Maka otomatis juga diwajibkan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di situ pendapat Imam Syafi'i yang qadim pun juga mewajibkan. Karena ini pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang qadim itu diwajibkan lebih jelas lagi ketika sholawat kepada Nabi dan tasyahud juga wajib sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sedikit lagi, tidak perlu. Kemudian di dalam tasyahud sunnah untuk duduk ayajlis mutawarikan, tawarruk itu sebagaimana duduk sampai tasyahud akhir. Paham ya? Tasyahud akhir apa istilahnya tawarruk? Ya seginilah. Kan sudah paham ya, kaki yang kiri dimasukkan di bawah kaki yang kanan. Kalau istilahnya itu namanya tawarruk. Kalau tasyahud awal namanya iftirash. Paham ya? Iftirash. Muftarish. Kalau bahasanya itu muftarish atau iftirash. Duduk di dalam tasyahud awal. Apa hikmahnya? Kok tidak sama-sama, Beb? Tasyahud awal kok sama tasyahud akhir itu kok beda duduknya? Iya, kalau tasyahud awal itu kakinya tidak dimasukkan di bawah kaki yang kanan. Kenapa? Karena bentar lagi ini berdiri. Paham tidak? Bentar lagi ini berdiri. Kalau ini berdiri, duduknya seperti tasyahud akhir sulit. Angel ngadege kon. Dilempang apa? Kan itu, subhanallah ya. Ini aturan Nabi ini baik untuk sampean sudah. Akhirnya tasyahud akhir disuruh masukkan. Karena apa? Posisinya enak sudah. Sampai tidak mau berdiri lagi. Tidak menyusahkan. Ini menunjukkan bahwa syariat Allah ini, syariatnya Nabi tidak menyusahkan Anda. Enak sebenarnya. Saking kita yang merosot kayak susah, ngel tuh, bingung. Kita sendiri yang membuat susah kadang-kadang.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian, dengarkan. Kemudian tangannya bagaimana? Paham? Membahas tangan sekarang. Tangan wayaduhul yusra, tangan yang kiri ala tarfi rukbatihil yusra, di ujung lutut yang kiri juga. Persis. Paham ya? Bihaitsu tasamat ru'usu asabi. Persis. Paham sampai sini? Yang kiri. Anda belum bahas yang kanan. Yang kiri. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibn Umar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Nabi Muhammad caranya seperti ini. Tangan yang kiri di atas lutut yang kiri sejajar. Paham? Sejajar. Dan apa namanya ini? Jari-jarinya bagaimana? Terlepas gini, terlepas dan rapat. Bukan seperti ini. Paham ya? Bukan seperti ini, tapi rapat. Terlepas, bukan genggam, terlepas dan rapat, bukan melebar. Itu sunnahnya. Wa ammal yumna, sekarang bahas tangan yang kanan. Bagaimana posisinya? Dengarkan ini. Tangan yang kanan, fayadhuha awwalan mansyurah. Pertama Anda letakkan ketika bangun dari sujud, mansyur. Seperti ini. Ini anggap lutut yang kanan ya. Letakkan seperti ini. Summa yakbidu asabi'ahu. Kemudian digenggam jari-jarinya, illa musabbihah, kecuali jari telunjuk. Wahyallati bainal ibham wal wusta. Jari telunjuk itu antara jari tengah dan jempol. Ini istilah saja. Jari telunjuk intinya ngono. Tapi kadang-kadang diputer-puter nanti sih biar Anda paham. Ya, makanya kon trimo enak iki wis. Ojo komentar iki. Ini jari telunjuk. Paham ya? Jari telunjuk. Kenapa dikatakan jari telunjuk? Banyak di situ. Karena menunjukkan di situ arah mengesahkan Allah, tasbih. Sebagaimana yang kita ceritakan kemarin di bulan Maulid, Nabi Adam itu ketika mendapatkan cahaya Nabi Muhammad, ngangkat tangannya seperti ini kan ya, tasbih. Nah, caranya bagaimana? Cara genggamnya fil yadil yumna ay yagbidul khinsir wal binsir. Jentik, apa bahasanya sampai ini apa ini? Jentik, paham ya? Kelingking. Jentik, paham? Jentik, kelingking, dan jari ini apa jari ini? Jari manis. Ya, jentik, jari manis, jari tengah, genggam. Wa yursal musabbihah, dilepaskan jari yang telunjuk. Wa yadau ra'sul ibham, dan meletakkan jari jempol tahtaha, di bawah jari telunjuk. Paham teman? Biasanya kan gini. Kan ya? Yang betul itu diletakkan di bawah jari telunjuk. Ai asfaliha, di bawah jari telunjuk. Loh, ini penting loh ini. Seperti ini. Ini ada isu banyak. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, di kitabnya beliau ada Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada hal kesunahan seperti ini. Paham? Kemudian, jadi gini, dengarkan. Ya, antum seperti ini masih tidur, posisi tidur, bukan diangkat. Ini genggam seperti ini, tidur. Paham seperti ini? Yustahabu, kemudian disunahkan untuk mengangkat musabbihah jari telun inda gauli illallah, ketika Anda mengucapkan illallah. Mana ketika illallah atau i atau Allahnya? Ketika farrahu indal hamzah, i kalimat i ada hamzah. Illallah, ketika Anda mengucapkan i juga mengangkat daripada jari telunjuk. Sunnahnya seperti itu. Bukan Anda ketika Allah, tapi mengucapkan i berbarengan dengan mengangkat jari telunjuk. Paham ini? Illallah, mustahab, sunnah.
Kenapa? Li'annahu halah itsbat wahdaniyah. Karena saat itu keadaan untuk mengesahkan Allah. Illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi Anda mengangkat tangan sambil merasakan tiada Tuhan selain Allah. Kan ilah ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara ngangkat tadi ketika illallah ojo terus ngene sampean. Jemping ngono. Jangan seperti itu. Caranya apa? Ila jihadil qiblah illallah. Wis ngene ndak ada dulu. Paham ya? Menghadap kiblat. Dan Anda niatkan di situ bihal ikhlas, niat yang ikhlas, wa tauhid, mengesahkan Allah, liyakunu jami'an fi tauhid bainal qaul wal fi'l wal i'tiqad, sehingga di saat-saat itu, di saat-saat Anda mengucapkan illallah sambil Anda mengangkat tangan kesunahan tadi, di situ terkumpul di dalam satu mengesahkan Allah, bainal qaul, ucapan Anda mengatakan, kan ya, illallah, ucapan mengatakan, wal fi'il, pekerjaan juga Anda lakukan, wal i'tiqad, dan keyakinan terkumpul di dalam satu keadaan 3 perbuatan. Ketika illallah, lisan mengucap, tangan bergerak, hati meyakini. Paham jadi? Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Niatkan itu semuanya. Ada kesunahan lagi. Apa seterusnya? Wa yustahabbu ayyandura ilaiha. Sunnah untuk ketika tasyahud illallah, mata langsung melihat ke tangan. Jadi telunjuk. Kan sebelumnya sunnah untuk melihat tempat sujud. Ketika Anda tasyahud illallah, pandangan Anda berubah langsung melihat ke jari telunjuk. Sunnahnya mata melihat pindah ke melihat daripada jari telunjuk, dan tidak boleh menggerakkan. Apa tinggi-tinggi nanti sampai. Dah nak usunan. Anjak model-model kon. Model madu lah ini. Kan biasanya ada sebagian orang ngono umek. Kroso ono jin ini. Karena Nabi tidak melakukan seperti itu. Jangan mengada-ngada, tidak ada menggerak-gerakkan seperti itu, tidak ada. Ada yang mengatakan memang yustahabbu tahrik. Ada yang mengatakan mereka disunahkan untuk menggerakkan karena ada hadisnya. Ulama juga membahas. Ulama itu juga bukan terus nggak ngerti hadisnya yang itu bawa, ngerti semuanya. Bagaimana? Karena Wa'il bin Hajar meriwayatkan Nabi seperti itu. Karena hadisnya jelas digerakkan. Dengarkan. Ada hadis yang menyatakan Nabi menggerakkan. Ada hadis yang menyatakan Nabi tidak menggerakkan. Terus bagaimana? Ini hebatnya para ulama, khususnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda, sallallahu alaihi Muhammad. Ibn Hajar beliau mengatakan hadis yang dimaksud oleh Nabi itu menggerakkan tangannya. Bukan setelah tasyahud Anda gerak-gerakkan. Maksud penggerakan tangan Nabi Muhammad itu digerakkan ketika menyebut kalimat illallah, yaitu bukan berarti setelah itu dibolehkan gerak-gerak lagi, tidak ada. Paham ya? Maka hadis yang satu disempurnakan dengan hadis yang lain. Paham? Maka disojok sing anyar-anyar ta, sing aneh-aneh kok jenenge. Wis melok kiai-kiai biyen ae ya. Kiai-kiai yang dulu aja, tidak macam-macam. Lagi tidak, mana ada hadisnya itu bagus. Itu nih, semut ya, macam-macam sekarang. Paham? Kalau digerakkan bagaimana? Hukumnya makruh. Kalau digerakkan cukup jari-jarinya saja, hukumnya makruh. Wakila ya haram. Bahkan ada yang mengatakan haram. Nah, kayak ini apa hajatnya Anda kok gerak-gerakan seperti itu? Bahkan ada yang mengatakan lebih keras lagi, wa tabtulu bihi shalah. Salat iso-iso batal nanti. Paham ya?
Apalagi itu masih pendapat yang lain. Ada pendapat yang mengatakan batal. Tapi yang jelas-jelas dikatakan batal kalau bukan hanya yang gerak, bukan hanya ini saja, tapi saat ininya, ini, saat lengan apa namanya, pergelangan tangan gerak. Kalau memang 3 kali berurut-urut, maka sholatnya jelas batal. Paham ya? Oh, ini kira mari-mari. Ini banyak. Nah, setelah Anda tasyahud, paham ya? Setelah Anda tasyahud, disunahkan Anda membaca doa. Sampai dikatakan siapa orang yang setelah tasyahud tidak membaca doa, hukumnya makruh. Setelah saat tasyahud tidak membaca doa, hukumnya makruh. Bacalah doa yang diajari Nabi Muhammad SAW. Apa doa tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza tasyahhada ahadukum." Jika membaca tasyahud salah satu di antara kalian, falyasta'id billah, mintalah pertolongan dengan Allah min arba', daripada 4 hal. Apa doa tersebut? Yaqulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Minta 4 hal ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada adab kubur, daripada adab neraka, daripada fitnahnya kehidupan dan kematian, dan daripada fitnahnya dajjal. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baca setelah tasyahud, dibaca, tidak masalah. Cuman ketika Anda menjadi imam, tidak perlu baca panjang-panjang doanya. Terus Anda panjang-panjang, wah hajat saya sih banyak, Beb. Saya turun alpat toko ini, turun dadi renovasi rumah, wah panjang, tidak perlu. Paham ya? Kalau sampai melebihi daripada ukuran tasyahud, bukan batal tapi tidak bagus. Paham ya? Tidak bagus. Apalagi Anda menjadi imam, makmumnya ini orang sing mau pedagang, ada orang yang macam-macam, kecuali Anda sholat sendiri, betul, terserah. Atau makmum Anda santri-santri sendiri, tidak masalah. Paham ya? Nah, insyaallah sedikit ini manfaat, sedikit ini barokah, insyaallah mengenal daripada tasyahud.